Shalom Elevate. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Elevate pada siang hari ini. Kalau Anda baru pertama kali mengikuti channel kami, jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini, share kepada teman-teman yang lain. Saudara sekalian, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami dapat kembali beribadah. Bapa sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh memberkati kami semua yang mengikutinya. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, dan segalanya. Buru bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, tulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, cipta segalanya. Ku bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu.
hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Kekuatan di jiwaku, tenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Oh, bagimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku rencanamu untuk memuliakanmu. Shalom Elevate, hari ini saya akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan tentang pekerjaanmu, buah kepercayaan. Sebelumnya saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang telah menciptakan hidup kami, dan hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga punya rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kami harus hidup bertanggung jawab. Sampaikan isi hati-Mu Bapa kepada kami siang ini. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mark dan Ibu Silvi yang telah mempercayakan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini adalah pekerjaanmu, buah kepercayaan. Mari kita lanjut. Yohanes pasal 6 ayat 25-29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, saya akan mulai menjelaskan dengan apa arti kata pekerjaan dalam Yohanes pasal 6 ayat 25-29.
dalam kisah ini Tuhan Yesus memberikan pernyataan tentang pekerjaan yang dikehendaki Allah. Nah, kalau kita melihat dalam kisah ini, kata pekerjaan dalam teks aslinya menggunakan kata ergon dari bahasa asli Yunani, kata ergon. Jadi pekerjaan menggunakan kata ergon. Kata ergon merujuk pada suatu kegiatan yang terus-menerus secara berkesinambungan untuk memperoleh suatu hasil atau produk. Jadi ini bukan pekerjaan yang sekali dikerjakan atau 2 kali dikerjakan, tapi pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan. Nah, jadi percaya adalah suatu kegiatan yang terus-menerus yang dapat digambarkan sebagai suatu garis panjang, bukan sebuah titik. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini itu merupakan satu kegiatan yang terus-menerus. Jadi kalau bicara tentang pekerjaan dalam konteks Yohanes pasal 6 tadi ayat 25, itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sebagai pengabdian kepada Tuhan dan itu bersifat terus-menerus. Dan ini bukan jenis pekerjaan yang dibicarakan. Tetapi ini merupakan satu kegiatan baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai guru, dosen, karyawan, atau mungkin kita sebagai pelajar mahasiswa, atau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, atau mungkin kita sebagai seorang manajer di kantor. Jadi dalam konteks ini tidak menunjuk pada apa yang dimaksud dengan jenis pekerjaan, tapi menunjuk kepada bagaimana seorang menjadikan hidupnya, apa yang dikerjakan adalah perwujudan dari kepercayaan dia kepada Allah. 1 kali 24 jam. Apapun jenis pekerjaan kita, dimanapun kita ada. Sehingga apa yang kita lakukan, apapun jenis aktivitas kita, apapun jenis pekerjaan kita, semuanya harus menjadi suatu kegiatan, kepercayaan, penurutan, dan perbuatan melakukan kehendak Allah. Ya, ini pendahuluan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman muda yang mungkin hari-hari ini kita sedang bingung. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang orang pada sulit untuk mencari pekerjaan, orang pada sulit untuk bisa eksis dalam bekerja. Contoh misalnya, sebelum corona aja orang susah bekerja loh. Atau susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi setelah corona sekarang. Dan kita tahu bersama bahwa setelah corona, dunia digoncang. Ekonomi dunia digoncang. Ada banyak negara yang mengalami resesi. Ada banyak perusahaan yang tutup. Bahkan gereja-gereja tidak bisa beribadah tatap muka. Kebanyakan semua online. Ya seperti sekarang kita online. Nah, pemahaman tentang apa yang menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan ini harus menjadi modal, harus menjadi bekal kita. Kita tidak bisa memisahkan antara kepercayaan dan pekerjaan. Tidak bisa kita pisahkan. Karena pekerjaan kita adalah buah dari kepercayaan kita. Sekali lagi, karena pekerjaan kita adalah buah dari kepercayaan kita. Percaya adalah melakukan kehendak Bapa dalam seluruh hidup dan segenap hidup kita. Itu namanya percaya. Jadi kalau namanya percaya, terus ada yang bilang itu adalah hanya sebuah keyakinan dalam hati dan sebuah kepercayaan dalam bentuk kognitif, dalam pikiran, itu salah besar. Karena yang namanya kepercayaan, namanya percaya adalah tindakan aktif. Adalah perbuatan aktif. Bukan sekedar penghayatan dalam pikiran. Bukan sekedar keyakinan dalam hati. Dan yang namanya kepercayaan kita, itu harus mewarnai seluruh pekerjaan kita. Karena memang kepercayaan kita kepada Allah, itulah pekerjaan kita. Dan itu tidak menunjuk pada jenis pekerjaan. Enggak. Jadi mau apapun pekerjaan kita. Apapun posisi kita di kantor. Apapun jenis tanggung jawab kita di kantor. Atau mungkin kita sebagai seorang pengusaha muda, eksekutif. Apa saja. Seharusnya apa yang kita kerjakan
Apa yang kita lakukan, apapun bentuk aktivitas kita, seharusnya menjadi perwujudan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lanjut ya. Bagaimana kepercayaan kita hari ini di era pandemi? Nah, pandemi menguji iman. Pandemi menguji pengharapan. Pandemi menguji karakter. Bagaimana kita bisa bertahan di era pandemi? Bagaimana kita bisa mandiri secara iman di era pandemi? Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang sangat bertanggung jawab di era pandemi? Sulit kita menemukan orang yang work from home, bekerja dari rumah, dan bekerjanya sungguh-sungguh. Susah. Kenapa? Biasa dikontrol. Biasa dikontrol oleh bos, dan sehingga semacam terkondisi untuk harus sungguh-sungguh. Karena ada bos. Karena ada CCTV. Tapi kalau dari rumah gimana? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman dan percaya kita di dalam dunia kerja? Baik kerja tatap muka maupun kerja dari rumah. Sulit, tidak mudah, dan tidak mungkin, tidak banyak kita menemukan orang-orang yang bekerja ketika di kantor, tatap muka, sungguh-sungguh, dan ketika kerja dari rumah, itu sungguh-sungguh juga. Sulit. Malah saya membaca dalam di internet, itu banyak bos-bos yang kecewa dengan karyawan mereka. Banyak yang bos-bos nggak percaya kalau mereka itu, atau karyawan mereka itu bisa bekerja sungguh-sungguh atau maksimal dari rumah. Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk tidak bertanggung jawab sepenuh waktu. Bertanggung jawab ketika dikontrol, bertanggung jawab ketika ada bos. Nah, kenapa? Karena dimulai dengan penghayatan kepercayaan yang dibagi antara dunia kerja dengan iman. Iman atau percaya kita tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh aktivitas, nggak bisa. Justru di dunia kerjalah tempat kita bisa mengimplementasi kepercayaan kita. Itu sebabnya saya sampaikan pada awal tadi. Jadi pekerjaan kita buah kepercayaan. Dan ini seharusnya menjadi opportunity, menjadi kesempatan kita untuk mendemonstrasikan kepercayaan kita di tempat kita bekerja. Nah, era pandemi ini adalah ujian buat saya dan saudara. Ujian, ya. Dunia mengalami perubahan dan goncangan akibat COVID-19. Tidak ada yang tidak tergoncang. Termasuk gereja tergoncang. Termasuk perusahaan-perusahaan besar tergoncang. Termasuk negara-negara kuat ekonominya tergoncang juga. Bahkan memasuki September, Oktober, November, ya kurang lebih September, Oktober, November, 10 negara maju sudah resesi. Sudah resesi. Indonesia Oktober resesi. Tapi yang lain sudah duluan. Nggak ada yang kuat menghadapi COVID-19. Karena ini pandemi global. Tidak ada negara yang tidak terkena dampaknya. Ya, semua negara terkena dampaknya, termasuk kita di Indonesia. Banyak perusahaan bangkrut, dunia mengalami resesi, itu fakta hari ini. Bahkan laporan dari Liputan 6, 29 juta pekerja kena PHK akibat corona. Kadin desak pemerintah perluas BLT. 29 juta. Ini data dari Liputan 6, ini tanggal 7 Agustus 2020. Ini sumbernya Liputan 6. Prediksi pekerjaan yang hilang atau punah. Ya, akibat disrupsi, akibat juga pandemi ini, pekerjaan di dunia akan hilang atau punah. Kita sekarang sudah memasuki era disrupsi, dan bukan baru sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu. Ini namanya era disrupsi atau era gangguan, di mana banyak bidang kehidupan yang mengalami disrupsi. Termasuk gereja juga mengalami disrupsi, ya. Riset McKinsey menyebutkan pada tahun 2030 ada 400 sampai 800 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia. Jadi menurut riset McKinsey, 400 sampai 800 juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia tahun 2030. Bagaimana kita anak-anak Tuhan, generasi muda, orang-orang yang masih muda yang dipercayakan Tuhan di dunia kerja? Apa cara pandang kita tentang pekerjaan? Apa cara pandang kita tentang kepercayaan? Kalau kita masih memisahkan antara kepercayaan dan pekerjaan, maka kerohanian kita hanya suci ketika ada di gereja. Hanya suci ketika dikontrol oleh orang.
Hanya jujur ketika dikontrol oleh bos. Ini ancaman sebenarnya. Seharusnya generasi muda Kristen, orang muda Kristen harus menunjukkan bahwa Allah yang dia sembah, yang hidup, yang tak kelihatan, yang mungkin selama ini hanya dalam pikiran, yang tak pernah keluar, yang tak pernah kelihatan, itu seharusnya diperlihatkan dalam pekerjaannya. Seharusnya diperlihatkan dalam perbuatan hidupnya. Seharusnya diperlihatkan dalam kinerjanya yang terbaik. Seharusnya. Hari ini banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Banyak orang sedang mencari pekerjaan. Termasuk orang Kristen, termasuk. Ya, termasuk. Banyak orang menjadikan pekerjaan sebagai simbol kebanggaan. Yang mirisnya, banyak orang Kristen malu untuk mempraktekkan kepercayaannya dalam pekerjaannya. Malu. Kenapa? Karena nggak paham betul. Tidak militan. Tidak menghayati apa yang dipercayai. Tidak menghayati nilai-nilai kekristenan yang benar. Kurang pengenal akan Allah. Nah, tetapi di bagian yang dunia yang lain, misalnya di Indonesia Timur Bapak Ibu, saudara-saudara. Di Indonesia Timur saudara-saudara, itu ada satu pekerjaan yang menjadi kebanggaan anak-anak muda. Misalnya, banyak orang bermimpi sejak kecil untuk jadi PNS. Itu di Indonesia Timur, rata-rata. Bangga banget kalau pakai seragam PNS. Tidak salah, tidak ada yang salah. Ya. Karena mereka memang sudah melihat setiap hari orang-orang di sekitar mereka itu bangga banget kalau misalnya menggunakan seragam PNS. Generasi saat ini bangga bukan menjadi PNS, tetapi bangga jika bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi generasi sekarang ini beda, apalagi kalau di Jakarta, di kota-kota besar ya. Hampir-hampir hitung dengan jari kalau ada orang berminat jadi PNS. Rata-rata bermimpi untuk menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang pekerja di perusahaan-perusahaan besar atau di BUMN atau di bank-bank terbaik, bank-bank terkemuka di negara ini. Ya. Dan menjadikan sebagai pekerjaan adalah sebuah kebanggaan. Ya. Nah, semua orang bangga jika bisa bekerja di Tesla. Yang pada tanggal 8 Januari pemiliknya Elon Musk menjadi orang terkaya nomor 1 dunia, menggeser Jeff Bezos yang sang pemilik dari Amazon. Tapi cuma 4 hari usianya menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Ternyata pada tanggal 12 Januari Elon Musk digeser kembali oleh Jeff Bezos. Kenapa? Karena sahamnya Elon Musk turun drastis. Bayangkan, kalau tidak salah dia kehilangan kurang lebih sekitar 14 miliar US dollar. Kerugian. Maka Jeff Bezos naik lagi nomor 1. Elon Musk nomor 2 lagi. Bill Gates nomor 3. Saya prediksi lagi, mungkin minggu depan lagi Elon Musk naik lagi. Kalau sahamnya naik. Nah itulah fakta hari ini. Intinya adalah orang senang kalau bekerja di perusahaan besar. Apalagi Tesla. Dan saya pernah membaca ada gadis muda Indonesia yang bekerja di Tesla. Termasuk menjadi salah satu andalan dari Elon Musk. Ya. Nah, semua orang bangga jika bekerja di Amazon, perusahaan orang terkaya. Dulu, ya 4 hari lalu masih nomor 2, sekarang sudah nomor 1 lagi. Pemiliknya Jeff Bezos. Orang juga akan bangga kalau bekerja di Microsoft, pemiliknya Bill Gates. Orang akan bangga juga bekerja di Apple. Bangga banget pasti. Apalagi, orang juga bangga kalau bekerja di Google. Ya. Kenapa? Perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan besar. Besar sekali. Semua juga orang akan bangga kalau bekerja di Facebook, pemiliknya Mark Zuckerberg. Bangga pasti. Semua orang juga akan bangga kalau bekerja di Samsung. Semua anak muda, kalau ditanya, coba tanya anak-anak muda. Kalau kamu ditawarin bekerja di Samsung, mau nggak? Pasti mau. Di Google mau nggak? Pasti mau. Di mana? Facebook mau nggak? Pasti mau. Apalagi sekarang di Tesla. Lagi naik daun ini Elon Musk. Ya, Tesla lagi naik daun. Itu perusahaan otomotif. Dan sudah masuk ke Indonesia. Tadi siang saya cek, ternyata orang Indonesia sudah pesan lewat Tokopedia. Wih,
Luar biasa, beli mobil lewat Tokopedia. Nah ini saya sebutkan ya, nama salah ya. Waduh luar biasa ya. Sudah masuk 1,5 miliar mobil Tesla. Semua orang bangga jika bisa bekerja di perusahaan Alibaba. Bangga pasti. Karena pekerjaan menjadi apa? Simbol kebanggaan diri. Ya. Ada nama besar perusahaan di belakangnya. Ya. Semua orang bangga jika misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan bank terkemuka di Indonesia. Banyak, ada BCA, Bank Mandiri dan lain-lain ya. Semua juga orang akan bangga ditanya, kerja di mana kamu? Di Astra Pak. Oh pasti bangga. Nah, teman saya ketika ditanya, kerja di mana Pak? Astra. Waduh, ngomongnya bangga banget. Berapa kali ketemu, selalu dalam setiap pertemuan bisa ngomong 3 sampai 5 kali ngomong. Kalau kami di Astra Pak, Astra kan perusahaan besar. Ya kita udah tahu perusahaan besar. Tapi memang itu kebanggaan orang. Ya. Nah, manusia dan pekerjaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki keberadaan seperti Allah sendiri. Yaitu segambar dengan Allah, imago Dei. Nah, kita diciptakan dengan desain yang betul-betul desainnya original. Rancangannya original. Kita dirancang dalam kekekalan dan kita mendapatkan kehidupan dari pribadi yang kekal. Artinya diri kita ini bukan pribadi yang diciptakan secara sembarang. Karena yang mendesain kita adalah Allah. Ini anak-anak muda, generasi muda harus paham. Anda kalau tidak mengerti ini, Anda kalau gagal paham tentang penciptaan, tentang siapa diri Anda, maka Anda akan sulit untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Susah. Anda akan menjalani kehidupan dengan minder atau terlalu over pede. Tapi kalau Anda memahami siapa diri Anda memahami bahwa diri Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka dengar baik-baik. Maka orang-orang yang memahami dirinya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dia tidak mungkin merendahkan dirinya. Dia tidak mungkin hidup di bawah standar kualitas yang Allah kehendaki. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin menjadi orang yang malas. Tidak mungkin menjadi orang yang suka memberontak. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin menjadi orang yang apatis, pasif. Dia tidak mungkin menjadi orang yang kerjaannya hanya mencari tahu kelemahan orang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena cara berpikir yang berasal dari Allah, dari dasar bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kita memiliki sifat-sifat Allah, dalam diri kita ada potensi dari Allah, kita akan tahu apa kodrat kita yang sebenarnya. Maka salah satu kodrat manusia adalah manusia didesain untuk menjadi makhluk pekerja. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu bukan cuma sekedar tuntutan nafkah, tapi itu bagian dari perintah Allah, bagian dari kodrat Allah, bagian dari desain Allah, dan bagian dari kehendak Allah. Jadi anak-anak muda, generasi muda, apapun pekerjaan Anda, dimanapun Anda bekerja, apapun jenis pekerjaan Anda, apapun level posisi Anda di kantor, itu nggak penting, sangat tidak penting. Yang penting adalah Anda harus menyadari bahwa pekerjaan Anda, tempat Anda bekerja, usaha Anda harus menjadi tempat di mana Anda menghidupkan Allah yang Anda percayai dan memperlihatkan Allah yang tak kelihatan, yang kita yakini dan percayai setiap hari. Harusnya begitu. Tapi kalau misalnya kita hanya bekerja dengan konsep bahwa pekerjaan itu hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan saya, sangat rendah sekali level motivasi kita bekerja. Karena ada 4 level motivasi orang bekerja. Level yang paling pertama adalah orang bekerja karena faktor needs, kebutuhan. Ditanya, kenapa kamu bekerja? Saya butuh uang, Pak. Oke, nggak salah. Memang faktanya orang bekerja memang karena semua orang butuh uang. Tapi faktor yang kedua adalah, kenapa motivasi orang bekerja? Kenapa kamu bekerja? Saya memang pengen supaya saya bisa mendapatkan penghargaan, Pak. Saya senang. Berarti ada orang bekerja, motivasinya ingin dihargai, ingin mendapatkan reward dan recognition. Tapi ada yang ketiga, orang bekerja motivasinya karena apa? Karena memang saya punya passion di situ, Pak. Saya mencintai pekerjaan ini, saya suka ini pekerjaan ini, Pak. Oke, bagus. Tapi ada yang keempat.
Orang bekerja karena calling. Bekerja karena calling. Menjadikan pekerjaan bukan sebagai tempat mencari nafkah saja, bukan sebagai tempat untuk mengaktualisasi diri saja, bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan penghargaan, atau bukan sekedar menyukai pekerjaan. Tapi dia tahu, Tuhan menempatkan saya di bumi dengan satu tujuan. Apapun pekerjaan saya, semuanya dalam rangka untuk memenuhi panggilan saya sebagai duta kerajaan Allah, sebagai imago Dei, sebagai perwakilan Allah untuk menghadirkan Allah dimanapun saya bekerja. Itu yang paling tinggi, calling, panggilan. Pak, bedanya apa Pak? Kalau calling dengan passion Pak. Bedanya adalah, kalau passion orang bekerja karena dorongan, memang dia suka ini pekerjaan, tapi levelnya hanya sosial. Pertanggungjawaban kepada manusia. Tapi kalau namanya calling, levelnya sampai ke tingkat pertanggungjawaban spiritual. Contoh, di Alkitab tidak ada orang yang hidupnya digerakkan oleh calling, yang hidupnya biasa-biasa. Contoh, Abraham. Abraham, dia menjalani kehidupan dan apapun yang dikerjakan dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Dan lihat, lewat Abraham Tuhan percayakan, lahir satu bangsa. Amin. Ini beda. Artinya ketika orang bekerja, menjalani hidup karena calling, karena panggilan. Berarti apa? Dia mewujudkan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Karena itu bagian dari penurutan dia kepada Allah. Dan itulah yang namanya kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan kita hanya sampai di apa? Penghayatan pikiran. Jangan sampai kepercayaan kita hanya sampai apa? Perenungan pikiran. Sayang sekali. Seharusnya kepercayaan yang kita yakini, yang kita pahami dalam pikiran, harus dapat berbuah dalam pekerjaan kita. Makanya saya kasih tema, pekerjaanmu, buah kepercayaanmu. Harusnya begitu. Orang tidak mungkin bisa membaca kitab suci. Apa yang menjadi Alkitab kita, apa yang menjadi firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nggak bisa kita paksakan orang baca Alkitab kita. Nggak bisa, itu melanggar undang-undang. Pak, bagaimana Pak caranya supaya orang bisa membaca Alkitab kita? Jangan suruh dia baca kitab suci kita. Tapi biarkan dia membaca kehidupan kita. Amin. Oh, bagaimana caranya Pak? Hidupkan ayat-ayat suci Alkitab itu yang kita baca tiap hari di dalam perbuatanmu setiap hari dalam dunia kerja. Kalau kita menghidupi setiap ayat Alkitab, setiap kebenaran firman Tuhan di dalam dunia kerja, di dalam pekerjaan, maka orang setiap hari membaca kitab suci lewat tulisan-tulisan yang keluar dari perbuatan hidup kita. Itu yang Paulus bilang, jadilah surat yang terbuka. Nah, kenapa orang sulit untuk mempercayai, mengenal Allah yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita? Padahal kita sudah bergaul dengan dia mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Tapi orang tidak pernah tahu siapa Allah kita. Orang tidak pernah tahu apa kepercayaan kita, nilai-nilainya seperti apa. Orang tidak pernah tahu, tidak pernah melihat Tuhan yang kita percayai setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan yang kita percayai tidak pernah dihidupkan dalam pekerjaan kita. Pak, bagaimana caranya Pak? Satu, gampang sekali. Kalau kantormu masuk jam 8, maka kamu harus masuk jam 8 kurang setengah 8. Oh Pak, sekarang kalau work from home, sama. Kalau misalnya deadline kerja 1 minggu, bikinlah 3-5 hari. Itu namanya kita menghidupkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Jadilah orang yang lebih jujur, paling jujur di antara semua teman-teman. Ketika Anda bekerja di satu tempat. Kalau Anda pengusaha muda, jadilah pengusaha yang paling jujur di antara semua pengusaha yang lain. Supaya Anda dapat dipercaya oleh orang. Dan orang bisa melihat Allah yang kita yakini sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar. Melalui perbuatan hidup saya dan saudara. Jadilah orang yang paling bertanggung jawab. Disiplin. Setia. Hormat sama pimpinan. Taat. Hari ini, generasi muda hari ini, generasi milenial, sudah sulit untuk mencari anak-anak yang loyal, yang setia, yang taat, yang submit sama pimpinannya. Sulit. Kenapa? Karena hari-hari ini sudah banyak anak yang tidak berhasil dididik dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan menjadi anak yang taat dari rumah. Anak kalau sudah taat dari rumah, sudah dididik dengan didikan yang benar, anak ini sudah biasa taat dari kecil sampai dia dewasa nanti, maka modal itu menjadi modal
Bukan cuma modal sosial, tapi modal spiritual dimanapun dia ada. Sehingga ketika dia ketemu dengan siapapun, ketika dia bekerja dengan siapapun, maka nilai-nilai dari rumah itu akan dapat diwujudkan di dalam pekerjaan dia. Jadi tidak mungkin anak yang dari kecil sampai besar, dewasa, tidak taat sama orang tua, tidak hormat sama orang tua, bisa taat kepada bosnya. Tidak mungkin. Anak-anak muda harus mengerti, hukum itu ada 10 hukum. Hukum pertama sampai 4 itu kan berhubungan dengan Tuhan. Hukum kelima itu jantung daripada 10 hukum itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum ke-6 sampai 10 itu hubungan dengan sesama. Jadi kalau bisa gambarkan kayak salib begini. Hukum kelima itu ada di tengah. Itu adalah di tengah. Ini perekat. Tidak mungkin Anda bisa menghormati Tuhan yang tak kelihatan kalau Anda tidak pernah hormat sama orang tua. Dan tidak mungkin Anda bisa hormat sama bosmu di kantor kalau Anda tidak pernah terlatih, terbiasa hormat sama orang tuamu di rumah. Tidak mungkin. Nah, mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan yang kita percayai kalau kita di kantor tukang berontak, bohong, kerja tidak becus, selalu terlambat, tidak disiplin orangnya, tidak loyal, tidak setia. Tidak mungkin orang bisa percaya Tuhan yang kita sembah. Tidak mungkin. Anda lihat ya, orang yang bekerja karena panggilan di Alkitab, selain Abraham, itu ada namanya Musa. Orang yang bekerja menghadirkan Allah yang dia percaya di dalam dunia kerjanya, buktinya adalah dia akan mengorbankan apa saja demi bagaimana mewujudkan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Coba lihat Musa. Dia meresponi panggilan Tuhan dengan apa? Dia meninggalkan Mesir, dia meninggalkan kenikmatan Mesir, kata Ibrani. Dia tinggalin. Kata Ibrani dengan kalimatnya bagus, Musa menukar kenikmatan Mesir dengan penderitaan di padang gurun demi memenuhi panggilannya, karena dia tahu panggilan ini sangat mahal dan itu diwujudkan di dalam keseharian dia. Kalau Musa tidak meresponi panggilan hidupnya dan menjadikan sebagai pekerjaan yang Allah kehendaki, itu apa jadinya bangsa Israel? Tapi Musa meresponi. Dan coba lihat, itu Musa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sejak hari pertama Tuhan memanggil dia. Dan itulah pekerjaan Musa. Jadi kepercayaan Musa tidak dipisahkan dalam pekerjaannya. Justru kepercayaan Musa itu dinyatakan dalam pekerjaannya sebagai orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Waduh, ini kalau kita membaca Alkitab, tidak ada orang yang Tuhan panggil dan yang meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang hidupnya itu cuma berdampak bagi keluarga. Tapi bangsa Abraham, Musa, tapi ciri-cirinya berkorban demi Allah, berkorban demi pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi yang namanya pekerjaan Tuhan hidup ini. Makanya dimanapun kita bekerja, itu adalah perwujudan kepercayaan kita kepada Tuhan. Perwujudan kepada penurutan kita kepada Allah. Harus begitu. Supaya apa? Allah yang kita percayai, yang selama ini tersimpan dalam pikiran, yang selama ini terkungkung dalam batin, dalam nurani, dalam hati, keluar. Diperlihatkan Allah kita yang kita sembah dan kita yakini sebagai Allah yang hidup. Diperlihatkan, ditunjukkan, dihidupkan dalam perbuatan di dalam pekerjaan saya dan saudara. Harusnya begitu. Yang berikutnya Daniel. Kepercayaan Daniel itu diwujudkan dalam pekerjaan Daniel. 4 raja yang berbeda, 3 kerajaan berbeda, tetap Daniel tak tergantikan. Daniel tak tergantikan. Apa kekuatannya? Kepercayaan kepada Allah membuahkan hasil kerja yang hebat, membuahkan satu kehidupan yang manis, satu gambaran hidup yang dinikmati oleh semua raja yang Daniel layani, oleh semua kerajaan yang Daniel layani. Seharusnya kepercayaan kita itu mewarnai seluruh kehidupan kita dan menjadi satu gambaran, lukisan kehidupan yang indah yang mewarnai dan memberkati tempat di mana kita kerja. Kenapa? Karena kita adalah utusan-utusan Tuhan dimanapun kita ada. Jadi kepercayaan kita tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan. Dan memang pekerjaan kita apapun, itu adalah kepercayaan
kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam segala hal. Jadi kalau orang tanya, Pak, apa yang pekerjaan yang Tuhan kehendaki? Apapun pekerjaanmu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3:23. Apapun juga, perbuatlah dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi bukan jenis pekerjaannya. Dan pastikan pekerjaan kita menjadi buah dari kepercayaan kita. Dan orang bisa melihat dan mempermuliakan Allah Bapa kita yang di sorga. Kata Matius pasal 5 ayat 16. Karena ketika kita hadir dimanapun kita ada, mau jadi karyawan, menjadi bos, pengusaha, pemilik usaha, tidak masalah. Pastikan kita adalah terang, pastikan kita adalah garam. Hadirkan Allah yang kita percaya di dalam dunia kerja kita, di dalam pekerjaan kita. Pekerjaan lebih jujur, kita memiliki kecakapan yang tinggi. Nah, zaman sekarang orang nggak cakap nggak bisa dipakai, Bapak Ibu, ya saudara-saudara. Jadi zaman sekarang kalau orang nggak cakap nggak bisa dipakai, tidak bisa dipakai. Ini zaman membutuhkan kecakapan tinggi. Salah satu buah dari kepercayaan kita yang kita bisa wujudkan di dunia kerja apa? Jadilah orang yang selalu berikan solusi. Tuhan Yesus hadir berikan solusi atas persoalan dunia. Masalah dosa. Itu masalah paling sulit, paling susah, dan tidak ada manusia yang bisa selesaikan masalah dosa. Kenapa? Hukumannya kekal. Dan tidak ada seorang manusia yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Maka Tuhan Yesus hadir memberikan solusi atas masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Nah, kita sebagai utusan-utusan Kristus harus hadir di bumi untuk menyelesaikan persoalan. Di dunia kerja manapun Anda hadir, Anda harus hadir sebagai orang yang selalu memberikan solusi, bukan orang yang selalu buat masalah. Itu salah satu buah dari kepercayaan dalam dunia kerja. Ada masalah, Anda tampil sebagai orang yang selalu memberikan solusi. Itulah buah. Makanya saya berikan tema, pekerjaanmu adalah buah dari kepercayaanmu. Harus begitu. Kita harus hidupkan, membuahkan kepercayaan kita dalam pekerjaan. Jangan bilang kita itu mengenal Tuhan kalau, mohon maaf ya, waktu bekerja sering terlambat. Waktu bekerja, orang bilang, tidak usah percaya kalau dia ngomong. Waktu bekerja, orang bilang, aduh, dia ini kalau dikasih pekerjaan, nolak terus, Pak. Dia cuma mengerjakan yang job desk dia aja, Pak. Oh, dia ini, Pak, nggak bisa kerja sama, Pak. Egois orangnya. Lah, berarti nggak berbuah kepercayaan kita. Dan jangan berpikir bahwa karena zaman sekarang sudah semua serba teknologi dipermudah, jangan berpikir bahwa semua harus dipermudah dengan teknologi. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Justru kalau semuanya serba teknologi dan kita jadi robot, jadi diam semuanya diam, itu nggak benar. Tidak semua harus pakai teknologi, tapi teknologi harus dijadikan sebagai alat untuk kita bisa maksimal dan efektif untuk menjalani kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus maksimal. Anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, anak muda Kristen, harus menjadi orang yang dapat diandalkan dalam dunia kerja. Harus. Anda lebih paling pinter. Anda menjadi paling cakap. Ketika ada masalah, bos harus cari Anda. Harus begitu. Ketika ada persoalan, bos harus cari Anda. Harus. Dan lihatlah. Orang akan lihat. Ternyata orang ini pasti Tuhannya benar. Pasti kepercayaannya benar. Pasti Tuhannya hidup. Kenapa? Semua persoalan Anda yang selesaikan. Tapi Anda tidak minta naik gaji. Anda tidak nuntut banyak sama bosmu. Kenapa? Karena Anda bekerja didorong oleh karena panggilan untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah dimanapun Anda ada. Harus seperti itu. Buahkan kepercayaanmu di dalam dunia kerjamu, dimanapun Anda ada. Maka orang akan melihat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan kami tidak terbatas. Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi, Bapa. Kepada semua orang yang mengikuti ibadah ini. Semua generasi muda yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus terjemahkan lebih dalam. Memberkati ibadah Elevate ini, Tuhan. Berkati GSKI Pluit. Berkati Pak Mark, berkati Ibu Silvi yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan gereja ini. Dan semua orang yang mengikuti ibadah ini, semua diberkati. Terima kasih Bapa.
Bapa, ulurkan berkat bagi kami. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.